الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فالكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي فالكون يردد آمينا الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار وعلى الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار على الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار على الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار وعلى الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي
النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري حتى إمام الحضرات سلطان والغيب حتى إمام الحضرات سلطان والغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman warzuqna amalan salihan maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama wabil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren Mas nggih niku Kyai Haji Mas Mufid lan sedaya keluarga besar pondok pesantren Mas Krembangan Taman Sidoarjo, Gus Najib ingkang wau sambutan nuwun sanget sampun diterami pengurus PC di Jalul Ansor Sidoarjo niki nggih kula manggili Mas tapi benten kali Mas sing wau niki Mas cara Surabayaan, Mas Mursalin apa Cak Mursalin lan sedaya pengurus PC di Jalul Ansor Sidoarjo yang berbahagia. Kita doakan Mas Mursalin ini sehat terus. Tadi sudah disebutkan bahwa kegiatan PAC di Sidoarjo niki aktif sekali, bahkan seminggu itu full. Setiap hari Mas Mursalin ini keliling PAC sampai nggak sempat cari istri lagi. Lha niki estu niki beliau dalam pencarian niki. Jadi jenengan doakan dan kalau ada yang jenengan carikan sekalian. Oke. Ini saya buka di sinilah sekalian. Saya pengurus PAC Ansor maupun Rijalul Ansor Taman yang saya hormati, yang saya banggakan, dan para pasukan Banser yang hadir dan ngaji derek ngaos, dan para undangan termasuk juga para santri yang saya banggakan, tidak lupa para pengurus ranting Nahdlatul Ulama ingkang rawuh ingkang menulya, dan juga saya bersama Sekretaris PW Rijalul Ansor Jawa Timur ini juga Mas Fathahul Anjab. Masnya beda dengan Mas yang pertama tadi. Kalau Kiai Haji Mas niku berarti Dresmon. Apa meleh wau MC sudah menyampaikan Basaiban, itu sudah jelas Dresmon. MC sing wis ilang wis ditutup. Nggih. Mare dipasrahno aku ditinggal. MC ini iki. Wau kula remen sangat mirengaken sambutanipun Gus Najib, di mana satu santri di sini seneng sholawatan. Niku berarti orang-orang yang senang dengan sholawat ini menunjukkan bahwa dia selalu terhubung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita masih terhubung dengan Rasulullah, insya Allah semua yang sulit akan menjadi gampang, karena rahmat Allah akan senantiasa turun dan perhatian Allah akan selalu diberikan kepada kita, dan Allah mencintai kita karena kita cinta dengan sholawat Nabi. Lek mboten remen sholawat niku yang mudah akan menjadi sulit. Kalau seneng sholawat, yang sulit akan menjadi mudah. Barang ruwet dadi gampang. Lek mboten remen sholawat, barang gampang dadi ruwet.
Terus niku salah satu fadilah kita banyak membaca sholawat. Lan sing nomor kalih wau dipun paringaken sambutan, dipun sebutaken bahwa santri mriki nggada takhusus atau unggulan, program unggulan Sirah Nabawiyah. Niki jarang sekali santri menguasai atau fokus pada kajian Sirah Nabawiyah. Dan niki saya sangat terus para santri-santri yang menghafalkan para nama-nama para syuhada, para sahabat, mudah-mudahan kelak berkumpul dengan para sahabat Rasulullah. Kalau sudah berkumpul dengan para sahabat Rasulullah, pasti berkumpul dengan gurunya dan panutannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sedikit saya mungkin memberi informasi barangkali mboten semerap. Jadi di makam syuhada Badar itu, ya, ada satu sahabat yang wafatnya tidak di makam Badar itu, tidak di Badar. Ada yang tahu? Nah, namanya Ubaidah bin Al-Harith. Jadi dari 13 lers nih, 13 syuhada nggih. Mboten sahabat-sahabat niku lho sing terkenal napa? Leres nggih. Oh, iki tak tes pisan kok sampean iki. Itu di antara 13 itu ada satu yang tidak wafat di situ. Jadi beliau itu kondisinya terluka. Kemudian beliau dalam perjalanan menuju Madinah, dari Badar menuju Madinah. Nah, di tengah-tengah perjalanan lah beliau wafat. Nah, disitulah beliau dimakamkan. Jadi di antara syuhada Badar hanya satu yang terpisah, yang lainnya ada di Badar itu, tempat yang kita kenal sekarang ramai untuk ziarah syuhada Badar, ya, di daerah namanya Badar. Nah, satu sahabat ini makamnya agak mendekat ke Madinah, di tengah-tengah perjalanan lah kira-kira antara Badar dengan Madinah. Sendirian, jadi di tengah-tengah gurun sendiri. Beliau adalah Ubaidah bin Al-Harith. Kula mriko karena penasaran dapat bocoran informasi itu, akhirnya kita cari. Ya memang kalau ikut jamaah umroh mboten bakal saged. Iki harus bawa mobil sendiri, artinya harus bawa mobil pribadi dengan supir yang tahu. Kalau nggak akan tahu jalannya karena nggak ada aspalnya ke sana. Itu nerabas padang pasir di balik gurun. Jadi itu informasi tambahan, Mas, untuk para santri. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ditakdir bisa ziarah Mekah Madinah, bisa menyempatkan waktu ziarah Badar. Dan banyak sekali bacaan-bacaan berkaitan dengan ahli Badar yang kita terkenal di NU itu adalah sholawat Badar. Sholawat Badar itu sholawat asli Mong NU, karena yang mengarang sholawat Badar adalah Kiai Haji Ali bin Mansur bin Siddiq. Jadi Kiai Ali Mansur bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Iki nek kali kula nggih pernah mbah menika penggubah sholawat Badar yang sering kita dengar dan yang sering kita lantunkan itu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa hizib atau bait-bait yang juga berkaitan dengan ahli Badar, namanya Saifun Nasr. Niku Romo Yai Hamid rumiyin diparingi ijazah saking Habib Abu Bakar Al-Kutub Gresik. Niku diparingi ijazah namanya Saifun Nasr. Isinya adalah nazom atau syair, bait-bait yang berisi nama-nama orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Niku nek diwaos di dalam bait itu
disebutkan barang siapa yang membaca nama-nama mereka, insya Allah ini akan menjadi hisnun hasinun mani', akan menjadi benteng yang bisa melindungi kita dari segala mara bahaya. Jadi niki barokai napa? Ahli Badar, asma ahli Badar. Nah, malam ini kula disuwun ngaos teng mriki. Biasanya kalau di PW Rijalul Ansor Jawa Timur kita ngajinya Risalatul Muawanah karya Imam Haddad. Tapi karena ini tadi judulnya ngaji kebangsaan, karena masih dalam suasana Agustusan, kula membawakan kitab yang berhubungan dengan kebangsaan, geniku Qimatul Waton namanya. Nama kitabnya Qimatul Waton, nilai dari sebuah tanah air atau nilai dari sebuah negara. Niki kitab ini. Nah niki Qimatul Waton. Di dalam kitab ini ada beberapa hal menarik yang saya temukan, tapi kata kuncinya untuk kita bahas malam hari ini adalah kata kuncinya niku ketika seseorang mampu mempertahankan fitrahnya, ketika seseorang mampu mempertahankan fitrahnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika seseorang mampu mempertahankan fitrahnya ini, maka pertama, dia akan mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mudah menyayangi semua makhluk. Dan yang ketiga yang saya temukan di kitab ini adalah dia akan mudah menyayangi tanah airnya. Ketika seseorang mampu menjaga fitrahnya tetap bersih seperti sedia kala. Jadi dari sini para hadirin, sahabat-sahabat, para santri yang saya hormati, manusia ini kalau dia bisa menjaga fitrahnya tetap sesuai dengan bawaan saat lahir, maka dia akan mudah beriman kepada Allah. Yang kedua, mudah menyayangi siapapun, tidak hanya manusia, yang bukan manusia juga akan dia sayangi, bahkan yang tidak bernyawa pun akan dia sayangi, alam semesta akan dia sayangi. Dan yang ketiga, dia akan menyayangi tanah airnya. Pertama, orang yang berada dalam keadaan fitrah niku akan mudah beriman kepada Allah. Nggih. Karena kita ini ketika dilahirkan di muka bumi ini, kita sudah punya sifat bawaan atau settingan, cara HP ini settingan pabrik ya, settingan pabrik, setelan pabrik. Ini cara HP ini setelan pabrik. Jadi kita lahir itu bukan kosong nol, tidak ada apa-apanya, bukan. Setiap manusia yang lahir itu sudah ada isinya, dan isi itu standar. Semua manusia isinya sama. Gini ku namanya fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu settingan asal semua manusia. Yang mana settingan asal semua manusia ini adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi semua hati manusia itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Semua manusia. Kenapa kemudian kok ada orang yang tidak beriman atau tidak mau beriman kepada Allah?
Kemungkinannya ada 3. Terus para ulama niku nek ana wong kok angel iman nang Gusti Allah, kemungkinannya 3. Pertama, lil ghaflah, li ghaflatihi, karena dia lupa. Jadi gambaran yang paling sederhana tentang orang lupa itu ngeten. Kalau sampean, mas-mas ini ya, para santri, dipersilahkan masuk ke sebuah rumah. Kemudian di rumah itu jenengan disuguhi, dilayani, dipersilahkan tidur, dipersilahkan nginep, dipersilahkan tinggal semaunya. Dan dilayani terus, makan dicukupi, minum disiapkan, kebutuhan disiapkan. Pasti secara otomatis kita itu akan bertanya, iki sing duwe omah sapa? Nggih napa mboten? Jenengan dipersilahkan untuk tinggal di sebuah rumah, diladeni, dicepakaken, disiapaken. Pasti secara otomatis logika manusia itu akan bertanya, ini yang punya rumah siapa? Ini yang punya rumah siapa? Kita sekarang ada di sebuah tempat yang namanya bumi, yang ada di dalam alam semesta ini. Yang mana di bumi ini kita disiapkan segala macam untuk melayani kita. Kita bisa makan dari lautan, kita bisa makan dari pohon, kita bisa makan dari hewan, dari yang bergerak, kita bisa makan dari yang tumbuh. Semua alam ini melayani kita, melayani manusia. Makanya jenengan coba tingali teng Quran. Semua ini ditaklukkan oleh Allah, alam semesta ini ditaklukkan oleh Allah untuk melayani manusia. Maka kalau manusia tidak bisa menemukan bahwa Tuhan itu adalah Allah, niki manusia yang kebangetan. Karena ketika dia sudah dilayani dengan alam semesta semuanya, mosok gak tahu takon, iki sing duwe sapa gitu. Masa kita nggak pernah merasa, saya bisa makan terus itu dapat makan tiap hari, yang nyiapin siapa? Yang menyediakan bahan makanan siapa? Yang menumbuhkan tanaman siapa? Yang menumbuhkan pohon siapa? Yang memberi makan ikan di laut itu siapa? Yang menaklukkan sapi, kambing, hewan ternak itu siapa? Makanya saiki akeh sapi ngamuk. Ini wae Idul Adha akeh sing melayu-melayu. Ya soalnya menungso ini mulai lali. Rumangsa iso tuku sapi lali nang sing kei rezeki. Makanya sapi ning ngamuk, aku kudu nggonmu ngoten karepe. Jarine sapine, aku iki duduk nggonmu, ojo megaya kon. Karena banyak orang lupa, dia itu dilayani dengan sekian pelayanan yang luar biasa ini, terus gak pernah nanya, iki sing duwe sapa? Wong jenengan lek tiba-tiba ana wong kei duwe ae mesti takon sing ngekeki sapa. Kalau tiba-tiba besok pagi subuh-subuh ada beras 5 kilo di depan rumah jenengan, pasti tanya, iki sing ngekeki sapa? Lah masa kita bisa hidup tiap hari, makan tiap hari, minum tiap hari, menikmati angin, menikmati buah, menikmati makanan, menikmati ikan, menikmati apapun, tidak pernah tanya itu siapa? Tidak pernah tanya ini milik siapa? Makanya orang lupa itu akan sulit untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku wong lali nih. Jadi setiap nikmat yang dia terima, dia anggap itu karena kerja kerasnya. Dia anggap itu karena kehebatannya. Dia anggap itu karena jerih payahnya sendiri. Orang yang semacam ini akan menjauhkan fitrahnya dari settingan pabriknya tadi. Terus orang kalau sudah menjauh dari Allah,
itu kata para ulama karena fitrahnya sudah terpengaruh oleh hal-hal lain yang datang dari luar, ya datang dari lingkungan, datang dari pendidikannya, datang dari pengaruh-pengaruh pendidikan orang tuanya, pendidikan yang ada di lingkungannya, di lembaganya, di pendidikan keluarganya, pergaulannya. Karena banyak campuran-campuran atau gangguan-gangguan dari luar inilah seseorang kemudian fitrahnya terganggu. Jadi lil ghaflah. Pertama, penyebab orang jauh dari Allah niku karena lupa. Sing nomor kali penyebab orang jauh dari Allah niku karena kebodohan, lil jahal. Makanya iman itu akan semakin kuat apabila kita tambah dengan ilmu. Dan ilmu itu yang akan membuat keyakinan kita semakin kuat. Al ilmu yufidul yakin. Makanya tradisi ngaji niki mboten angsal ical. Tradisi ngaji sampai kapanpun harus kita pertahankan. Karena dari ngaji inilah kita bisa menambah pengetahuan. Tidak hanya menambah pengetahuan, kita juga bisa menambah cahaya yang ada di dalam hati. Makanya ilmu yang baik untuk kita cari itu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang jahil ya tadi akan sulit untuk beriman kepada Allah, akan sulit menemukan bahwa ini ciptaan Allah. Tapi kalau dengan ilmu, orang akan menemukan tidak mungkin ini diciptakan oleh yang tidak hebat. Pasti yang bisa menciptakan ini adalah Maha Hebat. Makanya di dalam setiap ciptaan Allah itu pasti ada kandungan kehebatannya Allah. Di dalam setiap ciptaannya Allah pasti terkandung kehebatan Allah. Kapan kita menemukannya? Ya kalau kita teliti. Nah itulah ilmu. Godhong nih kalau jenengan teliti pasti akan ketemu. Ada sisi kehebatan Allah di dalam. Tumo lho diteliti nggih. Napa sing bakteri, mikroba sing cilik-cilik nih. Bayangkan bagaimana mereka berkembang biak. Tidak seperti manusia melalui reproduksi mboten. Mereka berkembang biak dengan memecah diri, membelah dirinya. Siji dadi loro. Lek menungso iso ngono pira akeh menungso. Siji mero wet dadi loro. Jadi itulah pentingnya ilmu, karena ilmu itu akan mengantarkan kita kepada apa? Kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin ini diciptakan oleh yang tidak hebat. Pasti yang menciptakan ini semua adalah yang maha hebat. Karena apa? Di balik setiap ciptaannya itu ada sisi kehebatan dari sang pencipta. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari niku sampai menggunakan kalimat kaifa yutasawwar. Nggih. Bagaimana bisa dibayangkan orang kok bisa nggak kenal Allah itu kok bisa? Kok bisa orang kok bisa nggak kenal sama Allah itu kok bisa? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Padahal Dia menciptakan segalanya. Kita bisa lihat semua ini. Kok bisa ada orang yang tidak bisa mengenal Allah? Yang kedua, kok bisa ada orang yang nggak bisa kenal Allah? Padahal di setiap ciptaan Allah itu ada bukti kekuasaan Allah, ada bukti kehebatan Allah. Jenengan nangen-nangen nopo mau. Kita bisa bangun karena ada pasir, ada geragal, koral, ada besi. Ya kita bisa bangunnya. Biji besinya dari mana? Bukan kita yang bikin. Beton itu dari mana? Bukan kita yang bikin.
Kita yang membuat betonnya, tapi komposisinya bukan kita yang bikin. Kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun pondok, kita bisa bangun rumah. Karena kita bisa beli batu bata, pasir, semen, koral, besi, kayu, dan lain-lain. Tapi bahan dasar ini siapa yang menyiapkan? Bukan kita. Kalau itu kita renungkan saja, niki sudah mendatangkan ilmu. Oh iya, luar biasa. Allah menyiapkan semuanya, kita tinggal mengolahnya. Kita diberi akal supaya bisa mengolah apa yang sudah disiapkan oleh Allah itu tadi. Gimana niku fitrah ini harus kita jaga. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak keluar dari fitrah kita, dan dengan fitrah ini terjaga terus, kita bisa mudah untuk semakin iman kepada Allah, dan kita akan mudah untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa menjaga fitrahnya kita, maka kita akan mudah jatuh cinta kepada Allah. Karena tanda iman itu cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi tandanya orang iman itu muncul rasa cinta kepada Allah. Lah kalau orang sulit untuk mengenal Allah, sulit untuk beriman kepada Allah, sebabnya tadi ghaflah atau jahal, atau yang ketiga al-i'rad, memang sengaja berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya boleh simpulkan, tiga hal ini disebabkan oleh kotornya hati kita. Jadi kita sering lupa itu karena kotornya hati kita. Kita jahil, ya, kebodohan kita sehingga kita tidak kenal Allah, itu juga karena kotornya hati kita dan pikiran kita. Ada orang yang berpaling dari Allah, itu juga karena kotornya hatinya. Kotor inilah yang menutup hati dari sinyal-sinyal yang diberikan oleh Allah. Jadi ibarat HP ini, hati kita itu seperti HP. Hati ini seperti HP. HP kalau kita taruh di tempat yang terisolir, tertutup, mungkin bunker nih, bawah tanah, ada sinyal atau tidak? Ada sinyal atau tidak? Tidak ada. Pertanyaannya, sinyalnya ada atau tidak? Sinyalnya ada, HP-nya ada. Kenapa kok HP tidak bisa menangkap sinyal? Karena tertutup. Jadi sinyalnya ada, satelitnya tambah ada. Satelitnya ada, sinyalnya ada, HP-nya ada. Cuman kok di miss call gak melebu iki HP ini. Di telepon kok gak melebu. Hati kita, hadirin, itu seperti HP. Kalau hati kita kok sulit menerima sinyal, bukan karena tidak ada sinyal, karena hati kita terkubur di dalam bunker yang tertutup tadi, yang akhirnya menghalangi sinyal untuk masuk ke dalam hati. Sinyal ini apa? Seluruh ciptaan Allah ini sinyal, dalil, tanda bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Niki sinyal, delok godong sinyal, delok bulan sinyal, delok bintang sinyal. Masa melihat semua sinyal ini hati kita tidak bergetar sama sekali? Nah, kalau digambarkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ketika dzukirallah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat niku berarti menunjukkan HP kita menangkap sinyal. Ketika disebut lafaz Allah, muncul getaran di sini. Wajil niku napa? Getaran yang berisi takut tapi cinta. Takut tapi khosyah ma'al mahabbah niku wajil.
Jadi wajilat qulubuhum, hatinya bergetar takut karena cinta kepada Allah. Jadi takut tapi cinta. Nah, ketika kita melafazkan la ilaha illallah, hati kita obah gak? Nek mboten obah niku berarti bukan setrumane sing gak ono, tapi lek ana menungso disetrum si obah berarti si urip. Lek ana menungso disetrum wis gak obah berarti mati. Kalau kita disetrum dengan Al-Qur'an kok gak obah hatine, niku tanda mautul qalb, tanda matinya hati. Wal iyadu billah. Lah niki para rawuh, kalau sudah mautul qalb berarti orang itu jauh dari fitrah. Karena sebenarnya fitrah manusia itu gampang menangkap sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kehebatan ciptaannya subhanallah, melihat keindahan ciptaannya subhanallah, melihat alam semesta subhanallah. Niku berarti dia masih hidup hatinya dan masih menangkap sinyal, masih merasakan setruman. Tapi kalau sudah disetrum gak obah, disetrum gak obah, iki si urip tamus mati wong ini. Jenengan ambil kabel 6000 watt, setrumen wong sing wis mati, obah ngoten. Nek sing urip gak usah 6000 watt, Pak. Lek 6000 watt disetrum no dadi mati, Pak. Cukup 50 watt mawon, setrum no nang sing urip. Bah, banter-banter nih, Pak. Coba gemblengan, nggih. Gemblengannya setruman. Nek sik ngeten-ngeten, Pak, berarti sik urip nih. Nek sik obah, tandanya masih hidup. Nah, niki para rawuh yang saya pikir kita malam ini mboten usah ngaji teng pundi-pundi, mboten usah ngaji bahas napa-napa lah. Mari kita berusaha untuk menjaga fitrah kita. Ngoten mawon intinya. Karena menjaga fitrah ini penting sekali. Selama kita bisa mempertahankan fitrah kita sesuai dengan settingan awalnya, settingan dasarnya, setelan pabriknya, tidak akan sulit bagi kita untuk mencintai Allah. Tidak akan sulit bagi kita untuk cinta kepada Rasulullah. Tidak akan sulit bagi kita untuk mencintai sesama. Kenapa? Kalau orang yang punya fitrah yang sehat, tidak sulit untuk mencintai sesama, karena dia melihat semua itu adalah makhluk Allah. Bahkan tidak hanya yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun akan disayang. Makanya salah satu tanda kamalul iman, salah satu tanda kesempurnaan iman adalah kamalul insaniyah. Tanda kesempurnaan iman adalah kesempurnaan kemanusiaan. Siapa orang yang memiliki kemanusiaan yang sempurna? Yaitu orang yang bisa menyayangi sesama manusia, dan lebih daripada itu menyayangi yang bukan manusia, bahkan lebih daripada itu yang menyayangi yang tidak bernyawa sekali. Niki pun makrifat tingkat ya lumayan dhuwur. Menyayangi sesama manusia nggih jelas, wong padha menungsone. Tapi lek ana wong saged menyayangi yang tidak manusia, yang hewan, niku sudah mulai top. Makanya salah satu ciri wali-wali niku nopo? Sayang kali kewan. Ono semut gak wani ngidek. Wonten napa malih? Nggih, Yai Muhammad Siddiq Jember niku nate wonten kisah di mana beliau menemukan semut yang nempel di mobilnya beliau waktu pergi dari Jember, sudah nyampe Tanggul. Niku ketemu semut niku, sing dipikir niku mungkin kita ndak pernah mikir, iki ndoleki bolo nih mesti. Lho semut niku, semut iki ndoleki bolo. Apa maneh lek iki si anak-anak ndoleki ibuke iki.
balik dhisik nang Jember delemane nang kono. Lho ngoten, Pak. Awak dhewe mosok mikir ngoten. Itu kamalul insaniyah sampai ke sana. Bahkan yang bukan bernyawa pun akan disayang. Nggih. Napa? Nggih kata. Semua yang kita anggap mati, semua yang kita anggap tidak bernyawa, apakah mereka benar-benar tidak bernyawa? Apakah mereka benar-benar benda mati? Boten. Mereka pada hakikatnya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, mereka ini saya sebut mereka ini kayak uang ya, lahu syu'ur. Mereka ini punya rasa, tanah, daun, apapun itu punya rasa, bisa marah, bisa sedih, bisa senang. Jadi bumi kita itu punya apa? Punya perasaan, saged emosi ya. Jadi bisa bunga, bisa susah, bisa marah, bisa senang. Makanya kemudian ada sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW, ketika ada seorang jenazah lewat di depan beliau, beliau mengatakan begini, mustarahun wa mustarihun minhu. Mustarahun wa mustarihun minhu. Para sahabat lalu ditanya, mal mustarah wal mustarih minhu ya Rasul. Ada jenazah lewat, kemudian Rasul kok mengatakan begitu, mustarahun wa mustarihun minhu. Mustarahun niku diistirahatkan, mustarihun minhu niku istirahat. Maksudnya apa Kanjeng Nabi? Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, al-abdul mu'min idza mata yastarihu min fitanid dunya wa adzaha. Seorang hamba yang mukmin itu ketika meninggal itu dia sedang senang. Kenapa? Karena dia sudah istirahat dari hiruk pikuknya dunia, dari keruwetan-keruwetan dunia. Wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal bilad wasyajaru wad dawab, kata Rasul. Sedangkan seseorang yang fajir nih, bejat, wis bahasa kene wis. Seseorang yang bejat, maka yang seneng itu siapa? Al ibad wal bilad, akeh wong sing seneng. Nek wong bejat sing mati, akeh wong sing seneng. Gak cuma wong, wal bilad, negara melok seneng, bumine melok seneng. Wasyajaru wad dawab, sampai wit-witan, sak kewan-kewane melok seneng. Alhamdulillah wong iku mati. Al abdul fajir. Lho niki para rawuh, niki hadis Rasulullah menunjukkan bahwa semua ini sedang hidup bersama-sama dengan kita. Makanya yang ketiga tadi saya katakan, orang yang fitrahnya masih bersih, masih sehat akan mudah menyayangi tanah airnya. Kenapa? Karena tanah air ini bukan hanya dilihat sebagai benda mati. Tanah air ini tidak dilihat sebagai benda mati. Ya kita lihat, Masya Allah Indonesia nih, sumber dayanya, kekayaan alamnya, kesuburannya, wah surga, qit'atun minal jannah, literasi ulama Timur Tengah, masyayikh Timur Tengah teng Indonesia nih, wallahi hadhil baldah atau hadhil bilad qit'atun minal jannah. Negara ini secuil dari surga, seperti cuilane swarga. Ning dindi ijo, banyu gampang, subur, hawane enak, mangan opo ae kenek, ya ono sembarang iso dipangan, sembarang. Ya, bahkan kita punya buah yang tidak ada di negara lain, durian ya. Ini buah khas Asia Tenggara. Kita punya kekayaan flora, fauna, biota laut, yang luar biasa. Ini kalau kita bersyukur saja sudah, masa sih kita nggak cinta dengan tanah air kita sendiri? Sudah diberikan tempat seperti ini oleh Allah, dilayani dengan sekian banyak pelayanan yang luar biasa, dengan keadaan Indonesia yang serba nyaman nih, qit'atun minal jannah ini, cuilane swarga ini. Masa kita masih tidak sayang dengan tanah air kita?
Apalagi kalau kita menganggap tadi semua benda yang tidak bernyawa itu ternyata nopo hidup, mereka punya rasa, maka kita harus punya tanggung jawab untuk menjaga. Kita harus punya tanggung jawab untuk melestarikan. Makanya merusak alam niku mboten angsa. Makanya kita tugasnya apa? Menjaga, melestarikan, melindungi. Karena alam ini punya rasa, punya perasaan, saged nangis, nggih saged guyu, saged bunga, nggih saged ngamuk. Lek sampean diamuk soro. Maka dari itu kamalul iman, kamalul insani. Orang yang sempurna imannya akan sempurna kemanusiaannya. Dan kemanusiaan seorang manusia itu sempurna jika dia bisa menyayangi yang bukan manusia. Apalagi manusia, yang manusia sudah jelas. Bahkan yang bukan manusia. Disitulah level kemanusiaannya manusia. Jadi semakin peduli dia dengan makhluk, baik itu manusia ataupun yang bukan manusia, maka semakin tinggi pula kadar keimanan, irtiqaul iman, yartaqil iman. Maka imannya semakin meningkat, semakin meningkat. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kita melihat tanah air niki para rawuh, ini bukan hanya benda mati atau bukan hanya isi tanah atau alam, tapi di dalam tanah air ini tidak hanya benda yang ada, tapi di dalam tanah air itu ada al-qiyam wal akhlaq wal taqalid wal ma'arif. Di dalam tanah air itu ada nilai-nilai, ada budi pekerti, ada tradisi, ada karakter bangsa. Itu ada di dalam tanah air. Setiap tanah air itu memiliki itu. Makanya kita tidak perlu heran. Setiap suku itu punya tradisi masing-masing. Setiap suku punya kearifan lokal masing-masing. Setiap suku punya budaya masing-masing, punya kuliner masing-masing, punya kegemaran masing-masing. Yang itu tidak sama dengan suku yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya Indonesia nih, di mana kita ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Kita ini kalau mau dipecah menjadi negara-negara ini sangat mungkin terjadi. Tapi kok bisa kita bersatu dan rukun? Itulah hebatnya kita. Maka nih, kiai-kiai kita dari dulu niku selain mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, yang diajarkan yang khas di pesantren itu adalah hubbul watan minal iman. Niku mesti. Jadi pondok pesantren itu yang diajarkan dua. Tentang ajaran Islam, yang kedua tentang ajaran untuk menjaga warisan kearifan lokal. Niku mesti diajarkan oleh pondok pesantren. Nek ana pondok pesantren kok tidak mengajarkan untuk menghargai kearifan lokal, berarti dia keluar dari definisi pondok pesantren. Saat ini kan mulai kathah gitu. Sing liya-liyane maksudnya. Nggih. Jarene pondok pesantren, tapi gak hubul watan minal iman. Niku kathah mulai saat ini. Jarene pondok pesantren, upacara gak gelem. Hormat bendera mboten purun. Wah, ini berarti sudah keluar dari definisi pondok pesantren. Karena kalau masih menggunakan istilah pondok pesantren, itu definisinya adalah dua tadi. Di dalamnya ada pengajaran agama Islam dengan seluruh nilai-nilainya, akhlaknya. Dan yang kedua adalah ajaran para kiai kita adalah bagaimana kita menghargai kearifan lokal dan menjaga tanah air. Niku mesti niku ditanamkan. Mesti ditanamkan. Dan cinta tanah air itu ternyata Pak juga bagian dari fitrah
Coba jenengan ketika bepergian ke Saudi umroh nopo haji nggih. Moro-moro kok ketemu wong padha teko tamane. Lak cepet akrab ya. Nggih wonten. Pundi Pak Sidarjo? Lho, sami. Sidarjo pun di taman. Lho, ngoten. Endi Krembangan? Lho, ya apa iku lak tangga kali. Jejer. Coba jenengan. Langsung akrab nopo? Karena ada kesamaan nopo? Tanah airnya. Tanah air Krembangan, tanah air Lo itu menunjukkan bahwa kita itu dimanapun fitrah kita itu akan tertambat pada tanah air kita, dimanapun kita berada. Mana lek ketemu podo daerah ini, ku cepet akrabe. Misalnya jenengan teng Eropa, ketok ono wong wajah-wajah Indonesia, takon temenan Indonesia, meskipun tidak sama-sama Jawa. Itu langsung akrab karena sama-sama Indo, meskipun yang satu Medan, yang satu Jawa. Karena sama-sama Indonesia, cepat akrab. Apalagi ketemu podo-podo Sidoarjo, podo-podo Taman, podo-podo Krembangan. Itu bukti bahwa hubbul waton itu fitrah. Hubbul waton itu fitrah maksudnya. Saya kira niki cukup sebagai ngaji kebangsaan, oleh judulnya ngaji kebangsaan. Tapi melengkapi niki sedikit nyambungaken dengan kitab Risalatul Mu'awanah, bagaimana kita menjaga fitrah ini agar tetap sehat. Dawim adzikr. Nggih. Mudawamatul dzikir wa mudawamatus sholati 'alan nabi wa mudawamatu qiraatil Qur'an. Niki pun jenengan lampahi. Yang istiqomah dzikir, yang istiqomah baca sholawat, yang istiqomah baca Quran. Dan yang keempat adalah beri waktu dalam sehari wiritan dalam bentuk tafakkur. Jadi yang tiga tadi wiritan dalam bentuk zikir. Zikir, wiritan waosan-waosan niku, mau sholawat, mau Quran. Niki wiritan berbentuk zikir. Tapi satu lagi yang penting adalah kita harus punya wiritan berbentuk fikir. Wirid niku sesuatu yang dilanggengkan tiap hari, yang diistiqomahkan. Niku wirid. Kalau kita baca zikir tapi seminggu sekali, niku senes wiritan. Nggih zikiran ngoten to. Jenengan enggak ada wiritan napa? Kula selawat dosa mau saya kapan? Setahun sepisan. Niku senes wiritan, Pak. Wirid niku sesuatu yang diistiqomahkan tiap hari. Niku namanya wirid. Nah, Imam Haddad malah luwih kerengan mana Mas. Man laisa lahu wirid fa huwa kirid. Tak artekno kok gak iki. Man laisa lahu wirid fa huwa kirid. Orang yang tidak punya wirid maka dia kirdun. Napa kirdun niku, Pak? Pedes. Lho niku dawuh Imam Haddad lho, senes dawuh kula lho nggih. Wonten teng kitab niku Risalatul Mu'awanah. Aja dikira aku sing ngelokno mboten. Niku saking kerasnya. Makanya kemudian kemarin Habib Umar ketika berkunjung di Indonesia, salah satu jalsahnya beliau mengatakan tidak disebut santri orang yang enggak bisa qiyamul lail. Ngoten. Lek gak qiyamul lail ojo ngaku santri. Wenceng. Abot lho dadi santri niku. Iso jaga duha untung-untungan. Kadang manten wis lali, ana mantenan lali duhae. Loro wis prei duhae. Kadang prei sak fardune bareng. Allah. Lho niki para rawuh. Nek kepingin fitrah kita terjaga niku wau harus ada wirid yang berbentuk zikir, yang kedua punya wirid yang berbentuk fikir. Jadi berikan waktu dalam sehari mikir. Ya berkaitan dengan ilmu maksudnya, ngaji atau tafakur merenung gini ku wau, golok godong mikir, golok penelitian itu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh tafakkur sa'ah khairun min ibadati sanah. Mikir sak jam tapi mikir yang mendalam yang kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah niku lebih baik daripada ibadah setahun.
Mikir satu jam. Itu pentingnya kita menggunakan akal untuk menambah iman kita. Akal niki rizki, ini anugerah, nikmat dari Allah yang kalau kita gunakan maka iman di dalam hati akan semakin kuat, tidak akan mudah goyah. Karena al ilmu yufidul yakin niku. Terus niki mungkin sambungannya kali kitab Risalatul Mu'awanah yang kita baca di BW Rijalul Ansor Jawa Timur. Mugi-mugi apa yang kita kaji malam ini menambah wawasan, dan mugi-mugi menambah kecintaan kita. Pertama, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah yang telah menunjukkan kita kebenaran yang hakiki bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, menambah kita semakin sayang kepada setiap makhluknya Allah dan semakin pengertian kepada setiap makhluknya Allah. Pengertian ini penting. Hari ini banyak orang nggak pengertian. Makanya di dalan niku lek belani bener tok, gak gawe pengertian, niku tabrakan pasti. Wah, aku bener kok, sing kono ya aku bener kok, mesti tabrak. Sing gare wong selamat niku kudu ngerasa benerin niku, tapi pengertian niku sing gare wong selamat. Nek cuma nyepeng bener-beneran iso gak selamat. Wah, aku wis ijo kok, sing kono. Lah aku sik kuning. Ya der temenan. Ayo wis banter-banteran wis di perapatan. Kalau tidak saling pengertian kita akan celaka. Jadi sekarang itu yang penting itu tidak siapa yang benar, karena bisa jadi sama-sama benar. Tapi siapa yang bisa pengertian. Niki yang mahal hari ini. Pengertian kepada sesama. Pengertian kepada yang bukan manusia. Pengertian kepada yang tidak bernyawa sekali. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita istiqomah menjaga warisan Wali Songo, yaitu kita menjadi muslim yang bisa menjaga tanah air kita. Iman harus bisa melahirkan rasa aman. Iman harus bisa melahirkan rasa aman. Kalau kita mengaku beriman tapi tidak bisa membuat orang sekitar kita merasa aman, berarti kita belum beriman dengan sepenuhnya. Karena mukmin sejati itu yang bisa membuat orang sekitarnya merasa aman. Nah, banser itu bisa membuat sekitarnya merasa aman. Pokoknya bisa jogo dari bahaya-bahaya anggota tubuhnya sendiri. Kadang yang paling sering tidak bisa kita jaga itu lisan dan tangan kita. Makanya Rasul dawuh, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang bisa menyelamatkan orang lain dari keburukan lisan dan tangannya sendiri. Niku muslim sejati. Nggih, mugi-mugi kita ini semuanya. Nggih, Nahdlatul Ulama, konco-konco Ansor, Rijalul Ansor, Banser dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, mugi-mugi masuk ke dalam kategori muslim sejati, mukmin sejati, yang bisa membuat orang lain di sekitarnya merasa aman dan nyaman untuk hidup bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.